latar belakang sampai Bapak juga harus berbicara padahal sudah tidak menjabat? Sebenarnya kalau boleh dipikir kalau mungkin orang lain kan emang gue pikirin nggak ngejabat lagi, ngapain mau dipikirin kan? Tapi Bapak tetap terpanggil untuk memberikan semacam pengayoman, semacam apa ya, nasihat-nasihat spiritual yang sangat berharga bagi semua kalangan. Apa yang melatar belakangnya, Pak? Ya sebenarnya bukan nasihat lah. Jadi itu jadi begini, saya memang ketika pertama kali melalui media massa tentu membaca berita tentang permintaan Gubernur Sumatera Barat terkait dengan penerjemahan Injil ke dalam bahasa Minang melalui aplikasi itu, saya agak tersentak juga. Wah, ini sesuatu yang menarik dalam artian kenapa saya lalu kemudian mencari tahu begitu. Nah, lalu kemudian saya berpikir mengapa harus dicegah, kenapa harus dicabut, dilarang begitu. Karena kan begini, kita tentu semua sama tahu bahwa realitas keindonesiaan kita ini selain cirinya itu adalah keberagaman, kemajemukan, tapi yang juga menonjol pada diri bangsa Indonesia itu adalah religiusitasnya. Jadi keberagamaannya itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari bangsa ini, bangsa yang sangat besar ini gitu. Nah, oleh karenanya, menurut hemat saya, keberadaan kitab suci menjadi sesuatu yang sangat vital, sangat penting. Karena itulah sumber utama, sumber rujukan utama bagi setiap umat beragama untuk bisa beragama dengan baik, begitu. Karena kitab suci menjadi sumber rujukan utama. Maka untuk bisa beragama dengan baik mensyaratkan pemahaman yang baik terhadap substansi isi kandungan dari kitab suci itu. Dan kita tahu karenanya untuk bisa memahami dengan baik yang harapannya nanti juga bisa diamalkan dengan baik, tentu harus bisa difahami isi kandungannya. Maka penerjemahan menjadi salah satu keniscayaan, sesuatu yang tidak bisa tidak harus dilakukan agar para umat beragama yang membaca kitab suci ini memiliki pemahaman yang baik, yang harapannya nanti juga bisa diaktualisasikan dalam tindakan kesehariannya gitu. Oleh karenanya saya menjadi sangat heran ketika penerjemahan kitab suci itu dicegah, karena ini artinya secara tidak langsung itu membuat umat beragama menjadi kesulitan untuk memahami kandungan dari kitab suci itu, yang buat saya ini saya menjadi resah begitu. Itulah kenapa lalu kemudian saya membuat tadi itu tayangan video pendek itu. Padahal memang dengan beragama kita berharap orang-orang semakin punya moralitas yang baik di dalam kehidupan bersosial di tengah masyarakat, membangun etika yang baik satu dengan yang lain. Nah, dengan memahami agamanya, dengan membaca kitab suci dalam bahasa ibu, kalau saya nggak salah, bahasa yang paling dimengerti, ya tentu bahasa daerah masing-masing. Adalah Bapak katakan tadi hal yang sangat harus dilakukan lah. Keniscayaan itu. Ya, karena semua agama pastilah mengajarkan hal-hal kebajikan, hal-hal kebaikan. Jadi dalam pikiran saya, dan tentu ini pikiran banyak orang, setiap orang beragama pasti memiliki pemahaman bahwa ketika orang memahami kitab sucinya masing-masing, maka itu satu langkah lagi untuk dia bisa mengamalkan kebaikan. Kita melihat media sosial, kita membaca surat Gubernur Sumatera Barat khususnya dalam penolakan Injil dalam bahasa Minang. Saudara, menurut saya Injil dalam bahasa Minang tidak menyinggung ras manapun dan tidak merugikan manapun. Sebagai pemimpin yang baik, harusnya mampu mengayomi rakyat, harusnya mampu untuk mengayomi seluruh rakyatnya. Karena saya yakin dan percaya Indonesia berdiri dari berbagai suku, Indonesia berdiri dari berbagai bahasa, Indonesia berdiri dari berbagai agama. Maka pemimpin yang baik, dia harus mampu mengayomi seluruh agama yang ada. Dia harus mampu menjadi bapak untuk agama yang ada. Dia harus mampu menjadi
menjadi teladan untuk semua anak-anak bangsa, semua rakyat yang ada di daerah di mana dia berada. Nah saudara, pada hakikatnya Alkitab bukanlah sebuah masalah besar, sama dengan kitab-kitab suci lain. Alkitab mengandung makna-makna kehidupan orang percaya, makna-makna kehidupan di mana seseorang harus beretika, di mana seseorang harus hidup sesuai dengan tatanan Alkitab. Tidak ada yang bertentangan dimanapun kita. Kehidupan sehari-hari Alkitab menceritakan. Dalam bermasyarakat juga Alkitab memberikan teguran. Dalam berumah tangga juga Alkitab memberikan teguran. Dalam kepemimpinan juga Alkitab memberikan rekomendasi-rekomendasi yang baik. Maka saya sebagai hamba Tuhan, saya sangat kecewa dengan surat-surat yang beredar demikian. Sebab kenapa? Sebab ketika seorang pemimpin mengambil keputusan yang seperti menolak Alkitab, berarti dia sedang membuat sebuah perpecahan di bangsa ini. Dia hanya menjadi gubernur satu agama. Nah, pada dasarnya gubernur harusnya menjadi gubernur agama Hindu, agama Buddha, agama Islam, agama Kristen, agama Konghucu, dan agama Katolik. Maka itulah pemimpin. Dia mampu mengayomi, dia mampu menerangkul, dia mampu mempersatukan perbedaan yang ada. Dia mampu untuk semuanya masuk ke dalam agama manapun. Maka saudara, ketika seorang gubernur, seorang pemimpin seperti ini, bagaimana dengan nasib rakyat? Bagaimana dengan nasib orang-orang yang memilih? Bagaimana dengan nasib anak-anak Tuhan yang ada di sana? Bagaimana nasib agama? Bagaimana nasib bangsa kita ke depan ketika para pemimpin arogansi dalam mengambil sebuah keputusan seperti ini, membenci Alkitab yang lain dan memojokkan Alkitab yang lain? Tapi pada dasarnya setiap orang yang beragama pasti mempunyai akhlak, mempunyai etika yang baik, mempunyai sebuah iman yang takut kepada Tuhan dan tidak akan mencela orang lain manapun. Maka Pak Gubernur, tolonglah menjadi Bapa untuk bangsa ini, menjadi Bapa untuk rakyat yang Bapak pimpin, bukan untuk menolak, tetapi mari membangun, merangkul satu dengan yang lain supaya Indonesia tetap maju, Indonesia tetap jaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.